di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah menganugerahkan kesehatan ya, khususnya kepada penonton pesantren Ojo Lali di 5 benua ya. Jangan lupa hidup sementara, al-hayatul faniyah. Habis itu kita masuk ke dalam alam akhirat, al-hayatul baqiyah, hidup yang kekal abadi dan tidak mati-mati lagi. Ini sekarang ada manuver yang luar biasa dari Sri Mulyani di DPR dan membuat Mahfud MD kayaknya ketekuk habis. Jadi rupanya karena mulutnya Mahfud MD itu bocor memberitakan 300 triliun di media, itu Sri Mulyani katanya kaget dia. Siapa sih dia orang ini? Tahu-tahu ada berita, ya dia tentu kaget dan nggak bisa jawab pertanyaan wartawan, orang surat-suratnya belum dapat katanya gitu dari PPATK. Mahfud ini untung nggak dikeprok sama Sri Mulyani. Nah, Sri Mulyani mengungkapkan semuanya di DPR ya, kita lihat ya dari Detik Finance ya. Yang nulis Anissa Indraini. Kenapa selalu saya tulis nama wartawannya? Nggak sekedar langsung baca, dan nama medianya kita tempat rujukannya nama wartawan itu yang bekerja keras ya untuk memberitakan kabar-kabar ya yang penting untuk masyarakat Indonesia modern itu, kerja wartawan siang malam. Nah, untuk kali ini nama wartanya Anissa Indraini ya. Salam kenal. Anissa Indraini, saya nggak tahu wajahnya itu. Wajah tu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardh. Selasa 28 Maret 2023 jam 5.55. Lah, sekarang jam 7.16. Nah, itu kebun. Itu daun pintunya baru dicopot ya, nggak ada pintunya, pakai triplek. Kemarin hujan deras terpaksa bikin triplek. Copot ya. Ya, jadi 36 tahun perkawinan, kekayaan saya daun pintu yang bisa dicopot. Triplek. Sri Mulyani ungkap transaksi janggal 349 triliun terkait Kemenq hanya 3,3 triliun loh. Kok bisa? Berarti nggak semua ya kan? Nah, ini gambarnya Sri Mulyani. Nampak dia tegang ya. Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait
Jadi ya. Wassalam. Terkait isi surat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang bilang ada transaksi mencurigakan 349 triliun di Kementerian Keuangan dalam kurung Kemenq. Sri Mulyani mengatakan nilai transaksi mencurigakan tersebut awalnya tidak dimuat di PPATK dalam surat pertama yang dikirimkan pada 9 Maret 2023. Baru di surat kedua yang diterima 13 Maret 2023, 4 hari kemudian, ada angka 349 triliun dalam kompilasi 300 surat yang terdiri dari 43 halaman. Jadi ini benar ya, ngomongnya itu di depan DPR, di depan lembaga resmi, nggak kayak Mahfud ngomong asal nyablak gitu, jeplak asal jeplak di Twitter ya, gitu. Alasannya kalau diungkap di Twitter jadi mudah persoalan itu diselesaikan, tapi ya terus etikanya Mas. Pak Mahfud, etika panjenengan itu dalam proses bernegara berbangsa itu yang jadi persoalan. Ya mungkin nggak melanggar hukum, tapi ya soal kepantasan lah. Guru juga gitu, guru Pak Mahfud. Makan kacang itu halal, tapi kalau guru makan kacang sambil jalan ya nggak melanggar hukum, ya nggak jadi haram, tapi menjaga muruahnya jatuh, muruah, harga dirinya jatuh. Laki-laki itu berwibawa kalau sedikit bicara, tapi kalau mulutnya bocor kira-kira gitu, itu jatuh harga dirinya. Do you understand what I say? Gitu. Nah ini betul di Sri Mulyani. Soal Pak Mahfud dibela sama Rocky Gerung terus bikin sahabat Mahfud, terserah dia lah Rocky Gerung. Kan kita Rocky Gerung kita hargai sebagai seorang warga negara yang berpendapat. Tapi kan pendapat Rocky Gerung nggak selalu benar dan nggak selalu kita setuju gitu. Saya juga nggak kenal sama Rocky Gerung. Tanggal 9 kami menerima surat belum ada angkanya. Sehingga kami menyampaikan kepada publik saya belum tahu dan belum bisa menyampaikan pandangan baru. Pada tanggal 13 Maret Kepala PPATK, Kepala PPATK itu namanya Ivan Yustiavandana gitu, menyampaikan surat yang kedua. Ini formatnya hampir mirip, yaitu seluruh daftar surat yang dikirim PPATK kepada berbagai instansi sebanyak 300 surat. Daftarnya itu dengan total transaksi 349 triliun katanya dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 27 Maret 2020. Ini data-data dari kronologis surat ini dari Menq itu tampaknya akan jadi bahan ya yang sangat dahsyat ya, untuk menggempur Mahfud besok hari Rabu. Kali. Hari Rabu kapan ya? Besok insya Allah. Sri Mulyani menjelaskan 300 surat tersebut tidak semuanya berisikan inquiry untuk Kemenq. Apa sih inquiry itu? INQUIRI. Mbak Sri bahasanya itu yang mudah dipahami itu aku kurang ngerti. Melainkan 100 surat dikirim kepada aparat penegak hukum atau APH lain dengan penegak hukum lain dengan nilai transaksi 74 triliun periode 2009 sampai 2023. Kemudian 253 triliun rupiah dalam 65 surat berisi data transaksi debit kredit operasional perusahaan garis miring korporasi dengan transaksi terbesar 189 triliun terkait fungsi DJP dan DJBC. Apa ini? Orang ngerti aku. 253 triliun yang ditulis dalam 65 surat itu adalah data dari transaksi debit kredit operasional perusahaan dan koperasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenq. Ini ada hubungannya dengan fungsi pajak dan bea cukai, ucap Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang surat dari PPATK yang benar-benar berhubungan dengan tupoksi pegawai Kemenq hanya 135 surat dengan nilai 22 triliun transaksi. Itu pun disebut tidak semua berhubungan dengan instansinya.
yang benar-benar berhubungan dengan kami. Kalau ini menyangkut tupoksi pegawai Kemenq ada 135 surat, nilainya 22 triliun. Bahkan 22 triliun rupiah ini 18,7 triliun menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungan dengan Kemenq. Tutur Sri Mulyani. Ini tampaknya angin sedang berpihak ke Sri Mulyani kalau begini ya. Dan sekarang badai ya akan diterima oleh Mahfud MD. Siapa yang menabur angin, dia menawai badai. Halaman kedua, klik. Halaman kedua, kita baca lagi supaya tidak salah ya. Sri Mulyani menyebut hanya 3,3 triliun rupiah dari total transaksi tersebut yang berhubungan dengan pegawai Kemenq. Itu pun total transaksi dari 2009 sampai 2023 meliputi transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset hingga jual beli rumah. Jadi yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenq itu 3,3 triliun rupiah ini tahun 2009 sampai 2023. Seluruh transaksi debit kredit pegawai termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, jual beli tanah itu 3,3 triliun rupiah ya, beber Sri Mulyani ya di depan anggota DPR. Jadi tidak ada hubungannya dalam rangka untuk pidana atau korupsi atau apa, tapi kalau kita untuk mengecek tadi untuk profiling dari risiko pegawai kita. Jadi banyak juga beberapa yang sifatnya adalah dalam rangka kita melakukan tes integritas dari staf kita, tambah Sri Mulyani. Sri Mulyani, ya kan? Sri Mulyani mengaku, Sri Mulyani tahu transaksi janggal di Kemenq dari media. Sri Mulyani mengaku kaget, mendengar ada transaksi janggal 349 triliun ya, di Kemenq. Pasalnya informasi itu pertama kali diketahui dari media. Tanggal 8 Maret Pak Mahfud menyampaikan ke media ada transaksi mencurigakan di Kemenq 300 triliun. Kami kaget karena mendengarnya dalam bentuk berita di media. Kami cek kepada Pak Ivan, tidak ada surat tanggal 8 Maret ke Kemenq, kata Sri Mulyani. 9 Maret 2023, Kepala PPATK baru mengirim surat nomornya SR-2748-AT.01.01-3 Romawi 2023 tertanggal 7 Maret, tapi baru kami terima by hand, terima tangan tanggal 9 Maret. Tanggal 8 sehari sebelumnya sudah disampaikan ke publik yang kami belum terima. Tambahnya, Sri Mulyani menjelaskan surat itu pihaknya pertama kali menerima 196. Jadi yang jadi masalah ini rupanya bocornya mulut Pak Mahfud MD ya. Dia memberitakan ke publik tidak cukup akurat kalau menurut penjelasan dari urut-urutan kronologisnya dari Kemenq yang disampaikan ke DPR ya. Jadi ini pelajaran buat Pak Mahfud saya kira. Tapi dia memang sukanya begitu ya. Ya sudah kita maklumi aja lah, namanya juga Pak Mahfud. Kalau nggak begitu bukan Pak Mahfud namanya kan. Segala-segala dia bocorin, segala-segala diungkapin. Gitu. Nggak semua yang kita tahu dalam hidup ini kita terus sampaikan ke orang lain kan gitu. Ada pertimbangan mudarat dan manfaatnya ya. Ada persoalan integritas, ada persoalan bagaimana kalau itu menyangkut rahasia negara dan lain-lain. Itu kan mungkin juga harus cukup cermat, jadi tidak hanya didorong oleh hawa nafsu ya, kepentingan politik ya, dan lain-lain, atau ambisi-ambisi politik yang semuanya itu ada semacam hidden agenda ya, dari orang tertentu misalnya kan. Bisa juga Pak Mahfud dijadikan corong kan, dijadikan corong untuk orang-orang tertentu yang punya kepentingan
Pilpres 2024 untuk memainkan isu-isu, ngetes ombak, melakukan test the water. Ombaknya bagaimana kalau menghadapi Pak Mahfud itu, masyarakat itu kan. Katanya ombaknya kan bisa menggulung Pak Mahfud sendiri, kira-kira begitu ya. Terus Sri Mulyani menjelaskan saat itu pihaknya pertama kali menerima 196 surat berisi 36 halaman mengenai surat-surat PPATK ke Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan periode 2009 sampai 2023, jadi 24 tahun. Bendahara negara itu heran karena tidak ada angka di dalamnya seperti yang ramai di media. Kami juga bingung. Tanggal 9 Maret terima surat tapi nggak ada angkanya. Saya meminta kepada Pak Ivan suratnya yang ada angkanya di mana, karena kami tidak bisa berkomentar, bebernya. Sri Mulyani mengaku selama menjabat baru pertama kali menerima surat dari PPATK berisi kompilasi transaksi 2009 sampai 2023 tanpa diminta. Ya berarti ini kan didorong oleh seseorang ya, entah siapa seorang. Pak Ivan juga mungkin nggak terlalu berani tiba-tiba ngirim surat ke Kemenku, Kemenku nggak minta ya kan. Karena biasanya surat-suratan berhubungan kalau ada penyelidikan entitas. Jadi tidak pernah dilakukan kompilasi keseluruhan apalagi dari 2009 sampai 2023. Jadi ini agak di luar pakem memang. Yang suka ngomong di luar pakem itu siapa? Ya Pak Mahfud itu. Ya menarik ya, kita lihat perkembangan terakhir, kita ikutin terus, kita kawal terus akhir cerita dari skandal 349 triliun ya. Judul video ini apa ya? Kira-kira mulut Pak Mahfud bocor 300T di media. Sri Mulyani kaget setengah mati. Kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.